Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kutai Timur Agus Riansyah Ridwan menilai pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah maksimal dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. Ia mengatakan hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemkab Kutim. Selain itu, juga peningkatan UMKM yang dinilai telah dilakukan secara masif. Tak hanya itu, dalam hal ketahanan pangan juga terus digalakkan Pemkab Kutim, utamanya untuk jenis tanaman hortikura. Dengan apa yang dilakukan Pemkab Kutim saat ini, Agus Riansyah Ridwan menilai tidak objektif bila nilai kinerja menata Kutim. Ia mengatakan dalam pembangunan ada yang disebut sustainable atau berkelanjutan dan tidak berkelanjutan. Ya, penanggulangan kemiskinan itu diantaranya tentunya adalah pertama kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Yang kedua adalah peningkatan UMKM dan masif itu dilakukan pemerintah sekarang. Aksesibilitasnya, diantaranya juga pelatihannya, diantaranya juga marketnya, bahkan sampai mau dipasarkan ke luar negeri baru. Produksi-produksi mulai dibuat labeling, sudah mulai dibuat industri-industri kecil. Itu kan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan semua. Diantaranya juga bagaimana akselerasi masyarakat dalam melakukan penanaman-penanaman dalam sisi ketahanan pangannya, dalam sisi tanaman-tanaman yang hortikultura. Ini juga lagi digalakkan. Bagaimana dulu di Kutim ini belum ada kebun bawang, pelan-pelan diakselerasi. Bagaimana ini semua dalam rangka. Jadi bahkan di beberapa dulu itu mungkin orang jijik turun ke sawah. Sekarang ini orang sudah, bahkan ada beberapa titik misalnya di SP2 Kobul sana, itu sudah bisa jadi tempat wisata. Ya, sudah beberapa titik, tidak hanya di sana. Jadi agro wisata terkait soal wisata pertanian, wisata buah-buahan itu dalam rangka on progress. Nah, memang orang masih boleh berdebat bahwa mana ya, memang mengukur waktu 3 tahun dengan dalam rangka menata itu menurut saya sangat tidak objektif juga itu kalau ada konklusi, ada kesimpulan. Dalam pembangunan itu ada yang sustainable, ada yang berkelanjutan, ada yang sifatnya tidak berkelanjutan. Kalau bicara soal ketahanan pangan, pertanian, pariwisata, itu adalah kegiatan-kegiatan yang seharusnya sustainable dan berkelanjutan. Tidak bisa diukur hanya oleh satu kepemimpinan. Indikatornya hanya bisa ada enggak kegiatan, ada enggak aktivitas. Gampang mengukurnya itu, tinggal datangi dinasnya. Di sana ada bidang yang menangani hortikultura, ada yang menangani ketahanan pangan, ada yang menangani pertanian, ada yang menangani jalan tani, ada yang menangani jalan perkebunan, ada yang menangani tingkat produktivitas hasil masyarakat, ada yang menangani jalan kebun dan sebagainya. Tinggal lihat di RKPD atau tinggal lihat di dalam realisasi tahunannya. Ada enggak peningkatan anggaran dalam alokasi itu? Kalau ada, berarti kan perhatiannya maju. Apalagi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum kepemimpinan ini, akan terlihat perbedaannya. Objektiflah melihatnya. Kalau dikatakan memang masih banyak, ya memang masih banyak yang harus dibenahi di Kutim dengan luasan seperti ini. Kadang juga kita bilang tentang luasan, banyak yang bilang, wah kok dijadikan alasan? Ya memang realitanya luas. Dengan APBD bilang orang tinggi, dengan luasan wilayah seperti ini, dengan APBD segitu, dan ini juga baru di 2 tahun terakhir ini, saya rasa tidak terlalu bisa dikatakan tinggi. Kalau pendapatan kita itu dikembalikan uangnya berdasarkan PDRB kita yang sesungguhnya, nah itu di grup itu ada yang bahas, harusnya kita tidak 10 triliun, harusnya sudah ratusan triliun dana yang kembali harusnya diikuti. Nah ini, jadi itu realitasnya. Nah kalau persoalannya bahwa masih banyak yang harus dibenahi, oh itu betul sekali. Bahkan kita terus mendorong pemerintah bahwa fokus target-target capaian harus ini, termasuk diantaranya birokrat-birokrat yang memang tidak mampu menjewantahkan apa yang menjadi amanat kepala daerah itu dievaluasi kinerjanya. Itu terus akan kita lakukan. Lalu hal itu kemudian dibandingkan dengan pemimpin di tahun-tahun sebelum kepemimpinan Ardiansyah. Menurut Agus Riansyah, hal ini akan terlihat perbedaannya dan objektif menilai. Dari Kabupaten Kutai Timur, tim Indeks Media mengabarkan.